إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada hamba-hambanya yang mukmin dengan waktu-waktu yang mulia. Maka kewajiban kita untuk mempersiapkan diri menuju waktu-waktu tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, Inna lillahi fi sanati nafahat. Allah mempunyai karunia-karunia dalam setahun itu. Ada waktu-waktu yang telah Allah sediakan di mana seorang mukmin ketika beramal di waktu tersebut diberikan pahala yang sangat besar sekali. Kesempatan-kesempatan inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kita untuk mempergunakan sebaik-baik mungkin. Sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan. Ini sebetulnya karunia yang agung, yang besar untuk kita semua kaum mukminin. Hanya orang-orang yang beriman yang dia akan merasakan kenikmatan dan kegembiraan, kebahagiaan dengan datangnya bulan Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dengan nama iman. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, mengetuk hati-hati kita. Jika memang kita beriman, jika memang kita mengimani Allah dan Rasul-Nya dan beriman kepada kehidupan akhirat, ini dia, ada sebuah amalan yang besar dan insya Allah itu memasukkan kalian ke dalam surga. Ia adalah puasa Ramadan. Ia adalah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya akhwal Islam, memanggil orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itulah yang senantiasa menyahut panggilan Allah dan Rasul-Nya. Maka kita pun, ya akhwal Islam, berusaha bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Dahulu para sahabat Nabi SAW yuhanni ba'duhum ba'da. Sebagian mereka memberikan selamat kepada sebagian yang lain dengan datangnya bulan Ramadan. Sementara kita memberikan selamat ketika datangnya Idul Fitri saja. Sedangkan salafus saleh datangnya Idul Fitri malah mereka menangis. Itulah beda kita dengan salafus saleh, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Salafus saleh terdahulu mereka memandang bulan Ramadan sesuatu yang luar biasa. Karena yang mereka inginkan adalah kehidupan akhirat. Karena yang mereka inginkan adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surganya. Sedangkan kita, hati kita dipenuhi oleh syahwat, hati kita dihiasi oleh dunia, sehingga amal saleh
bulan Ramadan mungkin sesuatu yang biasa saja, atau bahkan bulan Ramadan itu memberatkan hati-hati kita, karena hati kita tidak mengharapkan akhirat, hati kita mengharapkan dunia dan syahwat. Ummatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Orang yang beriman, yang mengetahui tentang hakikat bulan Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, ia mempersiapkan dirinya dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah, dengan banyak bertaubat kepada Allah. Karena ya akhwal Islam, a'azakumullah wa iyyakum, ketika seseorang menghadapi bulan Ramadan dalam keadaan hatinya penuh dosa, maka biasanya ia pun berat untuk melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Berat berpuasa, berat untuk salat tarawih, berat untuk membaca Al-Quranul Karim, berat untuk bersedekah. Sehingga ya akhi, dia pun terluput dari kebaikan yang banyak. Kenapa? Karena ia masuk di bulan Ramadan dalam keadaan hatinya dipenuhi dosa dan syahwat. Maka dari itulah ya akhan Islam, setiap kita berusaha untuk membersihkan hatinya dengan banyak bertaubat kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Ketika hati kita telah bening, ketaatan pun menjadi sesuatu yang luar biasa di hati kita. Kita pun akan semangat untuk menjalankan ketaatan demi ketaatan di bulan yang mulia tersebut. Maka ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum, orang yang hanya memikirkan tentang kepentingan dunia dan syahwatnya, saya yakin dengan datangnya bulan Ramadan, wajahnya akan mengkerut, hatinya pun menjadi berat untuk menerimanya. Sedangkan orang yang hatinya mengharapkan kehidupan akhirat, maka Allah jadikan hatinya itu bergembira, berbunga-bunga dengan datangnya bulan Ramadan yang mulia ini. Ummatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum, cukuplah panggilan iman bagi kita semua sebagai ketukan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bukankah kita orang yang beriman? Ya. Bila kita berkata, aku orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, maka kita gembira. Ini dia, Allah berikan kesempatan kamu untuk masuk surga. Allah berikan kamu kesempatan untuk dimerdekakan dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, suffidati syayatin marajatul jin, wa ghulliqat abwabun niran, wa futihat abwabul jannah, wa yunadil munadi, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syarr aqsir, walillahi utaqa minan nar, wa dzalika kullu lailah. Apabila malam pertama dari bulan Ramadan, maka setan-setan itu, jin-jin yang jahat itu pun diikat, kata Rasulullah. Pintu-pintu neraka dikunci, pintu-pintu surga dibuka, dan malaikat menyeru, wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah, dan wahai yang menginginkan keburukan, tahanlah. Dan Allah setiap malam bulan Ramadan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Subhanallah, Rasulullah mengabarkan bahwa setiap malam bulan Ramadan Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Bagi orang yang beriman ini sesuatu yang besar. Bagi orang yang beriman ini harapannya, ini cita-citanya, karena cita-citanya sangat tinggi sekali. Tapi bagi orang yang kurang beriman, hatinya tak terketuk, hatinya tak tertarik dengan hal-hal seperti itu, kecuali bila di sana ada keuntungan duniawiyah, baru mungkin ia akan semangat. Na'udzubillah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka ya akhwal Islam, ketika kita dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, hendaknya kita berusaha untuk mendengarkan dengan telinga kita. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memanggil, hai orang-orang yang beriman? Pasti ada sesuatu yang luar biasa di sana. Ya, karena di mata Allah ketaatan itu lebih besar. Di mata Allah
Ibadah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pandangan kita seringkali menganggap bahwa segala-galanya adalah dunia. Keuntungan dunia seringkali kita jadikan sebagai parameter. Sementara Allah menginginkan kebaikan itu berupa kehidupan akhirat. Makanya Allah tidak ingin menjadikan surganya seorang mukmin itu di dunia. Allah ingin menjadikan surga bagi mukmin itu di akhirat saja nanti. Karena lebih kekal, lebih baik, dan lebih utama daripada kehidupan dunia yang sementara. Umatul Islam, cobalah kita renungkan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apakah hati kita terketuk dengan panggilan itu? Apakah kita merasa terpanggil dengan panggilan itu, ya akhwal Islam? Bila kita merasa terpanggil, kita akan sahut, kita akan menyambutnya dengan sukacita. Oleh karena itulah, ya akhwal Islam, mengapa para jamaah haji mengatakan labbaik Allahumma labbaik? Karena labbaik talbiyah itu menunjukkan penyambutan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, ya akhwal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rupanya ini yang Allah panggilkan untuk kita. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Allah selalu mengaitkan ibadah dengan akhirat, agar kamu bertakwa. Sementara kita selalu menginginkan keuntungan dunia, agar kita sehat, agar rezeki kita melimpah ruah, agar kita diberikan keuntungan dunia yang banyak. Ya akhwat Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dan hampir, ya akhwat Islam azakumullah, ya, senantiasa mencela tentang dunia untuk diri kita. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Karena bagi Allah ketakwaan itu segala-galanya. Bagi Allah hambanya yang bertakwa itu yang paling mulia. Ya akhwal Islam azakumullah wa yakum. Inilah ya akhi kesempatan kita. Barangkali kita tidak akan mengalami Ramadan berikutnya. Barangkali ajal kita pun tidak akan sampai kepada tahun berikutnya. Anggaplah ini Ramadan yang terakhir. Kalau memang ternyata Allah Subhanahu wa taala ajalkan kita demikian, maka kita berusaha untuk bersungguh-sungguh meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai hidayah untuk manusia dan sebagai keterangan berupa hidayah dan pembeda. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan urusan Ramadan ini dalam firman-Nya tersebut yang menunjukkan betapa mulianya bulan ini. Di mana bulan tersebut, ya akhwan Islam, banyak hamba-hamba Allah yang diberikan oleh Allah maaf dan kasih sayangnya. Celaka dan sungguh celaka di saat kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, "Syaqiya abdun," celaka seorang hamba,
dakhala alaihi syahru Ramadan, masuk padanya bulan Ramadan, fa kharaja minhu falam yughfar lah, lalu ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan ia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya akhal Islam, didoakan kecelakaan oleh Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, ya malaikat Jibril mendoakan, man dakhala alaihi syahru Ramadan, barang siapa yang masuk padanya bulan Ramadan, fa kharaja min, lalu ia keluar dari bulan Ramadan, ya, famat, lalu ia meninggal dunia, fa adkhalahu Allahun nar, ternyata Allah malah masukkan ia ke neraka, fa ab'adahu Allah, semoga Allah jauhkan ia dari rahmatnya. Qul amin, katakan hai Muhammad amin. Maka Rasulullah mengatakan amin. Kita tidak ingin seperti ini, akhi. Kita tidak ingin setelah Ramadan kita malah didoakan kecelakaan oleh Rasulullah dan malaikat Jibril. Oleh karena itulah seorang mukmin dengan datangnya bulan Ramadan di antara dua keadaan. Yang pertama, dia bergembira dan berharap agar Allah ampuni dosanya. Yang kedua, dia khawatir bila ternyata setelah Ramadan ia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفق، اللهم اهدي، اللهم أرشد ولاة أمور المسلمين في هذا البلد يا رب العالمين، ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.